Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya akan coba bahas mengenai peraturan YouTube terbaru di tahun 2023, yang dimana peraturan ini menjadi sesuatu yang cukup tidak menggembirakan bagi para konten kreator, baik itu konten kreator pemula maupun konten kreator yang memang sudah mendapatkan penghasilan dan juga sudah banyak subscriber dan juga viewersnya. Karena kemarin YouTube mengeluarkan aturan bahwa video-video yang kemudian diupload oleh para konten kreator itu wajib menampilkan wajah atau muka, sehingga ini menjadi sesuatu yang tentu tidak menggembirakan bagi para konten kreator yang mereka tidak terbiasa untuk menampilkan wajah atau mukanya. Banyak sekali konten-konten kreator yang tidak menampilkan muka, contoh konten kreator musik, kemudian juga konten kreator analisa sepak bola, itu kan tidak menampilkan wajah, ya, sehingga mereka juga sangat terbebani dengan adanya peraturan YouTube yang terbaru. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang cukup mengejutkan bagi kita semua, khususnya konten kreator, terkait dengan peraturan YouTube yang terbaru. Oleh karena itu, tentu mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan apa yang kemudian diinginkan oleh YouTube. Ya, analisanya seperti apa? Kenapa kemudian YouTube mengeluarkan aturan harus minimal ada wajah atau mukanya di dalam setiap konten-konten atau video-video kita? Ya, ini juga harus menjadi catatan bahwa YouTube juga tidak kemudian merekomendasikan bahwa di dalam setiap kontennya itu harus tampil mukanya dalam setiap detik, tidak. Tetapi paling tidak minimal ada di detik tertentu atau di menit tertentu kita menampilkan muka. Artinya tidak semua video dari awal sampai akhir tidak boleh harus ada mukanya, tetapi juga paling tidak minimal menampilkan muka, baik itu menit pertama ataupun di detik berapa, yang penting harus menampilkan muka. Ya, itu yang kemudian menjadi peraturan terbaru yang tentu juga cukup mengagetkan bagi para konten kreator, karena ini tentu sangat memberatkan bagi konten kreator yang tidak terbiasa dalam membuat konten dengan menampilkan wajah atau mukanya. Tetapi lagi-lagi sekali lagi kita tidak bisa memungkiri dan kita juga tidak bisa menolak, karena ini adalah bagian daripada aturan dari YouTube. Analisanya adalah kenapa kemudian YouTube berupaya atau melakukan aturan untuk bagaimana menampilkan, karena mungkin banyak sekali konten-konten kreator yang tidak menampilkan muka atau tidak menampilkan wajah. Itu mereka mengambil video-video dari konten kreator yang lain atau melakukan re-upload sehingga kontennya tidak alami atau tidak murni. Ya, YouTube menginginkan bahwa semua konten kreator yang kemudian menjadi partner YouTube itu harus benar-benar alami, harus benar-benar dari kreasi sendiri, dari pembuatan video sendiri, sehingga memang benar-benar itu adalah karya kita sendiri. Itu analisa, salah satu analisa daripada YouTube. Sehingga mau tidak mau ya, untuk aturan YouTube di tahun 2023 kita harus menampilkan minimal ada wajah atau muka kita. Nah, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang agak cukup berat juga ya bagi para konten kreator yang tidak terbiasa menampilkan. Tapi kita coba untuk bagaimana menyesuaikan apa yang diinginkan oleh YouTube, karena ini bagian dari peraturan yang tidak bisa kita langgar. Oleh karena itu kita mencoba untuk bagaimana bisa menyesuaikan itu. Tapi kita juga berharap bahwa YouTube ini bisa juga peraturannya mungkin nanti akan bisa berubah ya, untuk bagaimana agar para konten-konten kreator yang sudah berkembang channelnya ini bisa kemudian melanjutkan. Tapi saya rasa mungkin ini berdasarkan dari evaluasi yang kemudian dilakukan oleh pihak YouTube. Kenapa kemudian YouTube merekomendasikan bahwa setiap konten kreator harus menampilkan muka? Mungkin sudah ada analisa-analisa dan juga sudah terbukti bahwa banyak konten kreator yang melakukan re-upload untuk mereka ditampilkan dalam video-videonya, sehingga terdeteksi oleh YouTube bahwa video tersebut sebetulnya bukan murni dari hasil karyanya sendiri. Ya, itu yang kemudian menjadi memberatkan termasuk kita yang sebagai konten kreator pemula ya.
kita juga sebetulnya masih random dalam membuat konten, entah itu terkadang kita membuat konten yang menampilkan muka, kemudian juga kita kadang membuat konten yang tidak menampilkan muka ketika ngevlog dan lain sebagainya. Ya, kalau pada saat dulu tidak ada peraturan YouTube untuk bagaimana menampilkan muka, kita masih oke. Misalkan kita tidak menampilkan muka, mereview salah satu tempat, tidak menampilkan muka, dan itu viewersnya cukup banyak. Tapi untuk kali ini atau sekarang, karena memang harus mewajibkan untuk menampilkan muka walaupun hanya beberapa detik atau beberapa menit, ya terpaksa kita harus mencoba untuk bisa menyesuaikan itu. Ya, oleh karena itu ini merupakan sesuatu yang cukup mengagetkan ya, karena aturannya tentu berbeda-beda ya, karena YouTube selalu mengupdate agar mereka juga bisa mendapatkan sesuatu yang mereka juga menguntungkan bagi mereka ya. Kenapa juga kemarin itu, karena kenapa kemarin para konten, termasuk sekarang juga ya, konten kreator itu masih banyak berpindah ke platform lain, terutama di TikTok ya, karena beberapa bulan belakang ini YouTube hampir kalah dengan TikTok ya. Tetapi beberapa hari yang lalu juga ini saya mendapatkan informasi bahwa di TikTok juga banyak peraturan-peraturan baru yang tentu sangat menyulitkan sekali untuk para konten kreator khususnya di TikTok, sehingga mereka kesulitan untuk bagaimana bisa beradaptasi untuk bisa memenuhi aturan-aturan dari TikToker sendiri. Nah, kemarin beberapa konten kreator pindah ke TikTok, nah, kemudian meninggalkan YouTube. Lalu juga setelah beberapa hari yang lalu ada peraturan yang cukup rumit di TikTok, mereka akhirnya kembali lagi ke YouTube. Ya, kita coba untuk bagaimana bisa menyesuaikan lah. Tetapi saya yakin bahwa YouTube ini menjadi platform yang kedepannya masih sangat luar biasa sekali, masih menguntungkan sekali kalau saya lihat ya, dibandingkan dengan platform-platform yang lainnya, termasuk TikTok ya. Bahkan di beberapa negara TikTok itu sudah dilarang karena merugikan lah dengan berbagai aturannya, yang kemudian tentu banyak pihak-pihak yang dirugikan. Tetapi saya meyakini bahwa YouTube ini merupakan salah satu platform yang tentu jangkanya ini jangka panjang, dan juga benar-benar menjadi platform yang sama-sama menguntungkan antara konten kreator dengan pihak YouTube-nya. Ya, mungkin itu saja informasi dari saya mengenai aturan YouTube terbaru. Ya, mungkin kita bisa sharing-sharing kembali terkait dengan bagaimana algoritma YouTube untuk ke depan. Ya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Oke, sekian dan terima kasih.